Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Andriawan, SPD, Guru Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 51 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Oktober, hari Rabu, saya akan melaksanakan UKIM, uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 produksi film dengan pelajaran animasi. Materinya adalah bouncing ball. Baik, berikut adalah video pembelajarannya. Latihannya dulu ke depan, tidak ada yang megang HP, HP-nya ditaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, nggak kompak nih, yang sebelah sini nggak ada suaranya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, di pembelajaran kali ini kita di lab akuntansi ya, karena di lab bahasa dipakai labnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Siva dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apa baiknya kita doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya, yang saya panggil namanya tolong bilang hadir. Abdul Fatah. Saya hadir. Azra Anantia, Alfredo Kakak, Angrita, Kansana Najwa, Landung, Hadir Pak. Lukman, Lutfia, Marcel, Muhammad Zaki, Muhammad Zakwan, Muhammad Faiz. Hadir. Berarti yang sakit Fatul Khorid ya. Mohon perhatiannya ya, selama pembelajaran dimohon tidak ada yang membawa makanan atau minuman, karena nanti kalau kalian bawa makanan atau minuman, takutnya airnya tumpah ke keyboard, nanti keyboardnya rusak. Jadi selama pembelajaran mohon tidak membawa makanan atau minuman, ataupun kalian makan permen juga nggak boleh ya. Biasanya diselipin di keyboard tuh sampah permennya. Udah dinyalain semua komputernya? Nah, bagi yang komputernya beberapa ada yang tidak nyala, coba dicek kembali apakah monitornya udah dipencet tombol powernya atau CPU-nya yang belum dipencet. Kalau keduanya nggak bisa nyala, berarti komputernya ada yang error atau rusak. Makanya tadi kemarin saya minta membawa laptop ya. Barangkali ada beberapa komputer yang error karena sebelumnya kan kalian PJJ ya. Di sini kan PJJ juga. Dan komputernya itu ada beberapa yang tidak dipakai selama 2 tahun. Jadi pasti ada beberapa yang harus di maintenance. Terus diperhatikan juga kakinya
tidak senggol kanan senggol kiri ya, karena di situ ada kabel, takutnya kalian nyenggol kabel CPU nanti malah mati CPU-nya. Jadi tolong diperhatikan. Biar lebih semangat, kita jargon SMK dulu ya. Tahu jargon SMK 51 kan ya? Hah? Apa Mas? Kuat. Kalau saya bilang SMK jawabnya apa? Nah, SMK yang kedua? SMK 51? Kuat, kompeten, unggul, amanah, tapi pakai gerakan tangan ya. Oke, siap? SMK? SMK? SMK 51? Kuat, Kompeten, unggul, amanah, terampil. tepuk tangan bagi kita semua. Oke, di materi sebelumnya kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Peta ya, membuat bentuk ya menggunakan aplikasi Blender. Setelah itu ada juga texturing, kasih warna. Nah, untuk materi yang sekarang itu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membuat animasi. Nah, animasinya ini adalah menggunakan bola, bouncing ball. Ada yang tahu bouncing itu apa? Pantulan. Berarti kita gerakin bola yang mantul ya. Nah, di materi kali ini saya akan membahas pertama tujuan pembelajaran, kemudian topik pembahasannya, terus nanti ada contohnya ya, contoh bouncing ball-nya, terakhir ada tugas. Tugasnya dalam bentuk praktek. Ya, perhatikan dulu ke depan, gak ada yang main komputer. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kelihatan kan yang di belakang ya? Yang pertama itu menjelaskan cara animasi bola pantul, tadi bouncing ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan tool softwarenya. Tool softwarenya berarti softwarenya apa? Blender yang kita gunakan ya. Apalagi tuh? Yang ketiga apa yang ketiga? Kalau melatih berarti itu maksudnya apa melatih? Coba-coba. Nah, berarti kalau mencoba-coba berarti berulang kali ya. Jadi kalau kalian latihan pasti berulang kali. Beda kalau belajar cuma sekali. Nah, kalau berlatih itu berulang kali. Tujuannya biar kalian bisa tanpa menghafal. Sama halnya kalau kalian belajar matematika, itu jangan dihafal, pasti lupa besoknya. Yang harus kalian lakukan itu sering latihan soalnya. Kalau kalian sering latihan, pasti otomatis nanti dengan hafal sendirinya. Sama aja kalian naik sepeda, nggak mungkin dihafal sepedanya. Naik joknya dulu ya kan, dihafal, terus digoes, itu dihafalin tuh langkah-langkahnya. Tapi latihannya jarang. Itu ya, nggak bisa itu. Semua pelajaran tuh kalau kalian nggak ada latihan, pasti nggak bakal bisa dan nggak bakal hafal ya. Kalian saat sering banyak latihan, otomatis akan hafal dengan sendirinya. Nah, di dalam materinya itu ada, saya menggunakan teknologi AR. Udah kalian install ya aplikasinya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri hasil dari bouncing ball di AR. Nanti kalian bisa cek sendiri kayak gimana tuh teknologi AR. Ini fungsinya untuk membuat lebih menarik dan otomatis, dan biasanya banyak digunakan di beberapa perusahaan ya.
Contohnya yang kalian pernah lihat itu adalah permainan game Pokemon Go. Nah, itu menggunakan teknologi AR. Jadi di teknologi AR itu udah saya masukin materi lainnya, ada materi sejarah. Jadi nanti sejarahnya itu gambarnya bisa hidup, bisa gerak-gerak tuh. Yang tadinya gambarnya mati, bisa gerak orangnya. Pernah nonton film Harry Potter nggak kalian? Nah, kan di Harry Potter itu majalahnya gerak semua ya? Ya kan, gambarnya hidup kan? Nah, di teknologi yang saya buat ini itu ada juga di pelajaran sejarah. Kalau kalian scan gambarnya, nanti gambarnya bisa hidup. Mau coba? Kalau mau coba, kalian harus punya buku sejarahnya. Dan buku sejarahnya khusus buatan dari saya juga. Kalau buku sejarah di perpustakaan belum bisa karena belum didaftarkan gambarnya. Nah, jadi bouncing itu adalah pantulan ya. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini ada 3 bola, ada yang ringan, ada yang berat banget, ada yang sedang. Mantulnya itu seperti bola kasti kali ya. Kalau yang gede itu bola kayak balon gitu, yang bolanya yang gede. Nah, bouncing ball itu yang pertama, bouncing adalah gerakan naik turun karena dia memantul. Kemudian golnya itu bola real, jadi kalian harus melihat bola di dunia nyata ya. Kalau misalkan kalian gerakannya itu cuma sekali, itu nggak mungkin, namanya bola tuh pasti berulang kali. Kecuali bolanya itu berat atau dari besi, nah itu nggak ada pantulan sama sekali ya. Jadi langsung kalian jatuhkan, nggak ada pantulan. Nah, software yang digunakan adalah software Blender. Sebenarnya banyak ya untuk aplikasi 3D, tidak hanya Blender, ada aplikasi yang lain juga. Cuma karena kita menggunakan yang pengennya yang gratis dan bisa dipublikasi, kalian pakainya Blender. Kalau misalkan aplikasi yang lain, kalau kalian misalkan mau jual nih, sekarang banyak ya platform untuk menjual aset 3D. Fungsinya biasanya orang-orang itu untuk bikin game. Untuk developer game itu biasanya ngambil dari internet, dari objek yang udah ada di Google. Itu ya. Nah, kalian harusnya bisa tuh membuat aset 3D terus di-upload, dijual secara online. Itu ya. Dari situ kalian sebenarnya bisa ya menghasilkan cuan gitu ya. Walaupun kalian masih belajar, tidak hanya 3D, aset 2D juga banyak. Contohnya apa ya? Pinterest tuh kalau nggak salah tuh. Itu dia menyediakan untuk kreator mengupload karyanya, terus nanti kalau ada yang berminat downloadnya ada yang gratis, ada yang bayar. Untuk toolsnya namanya Rigid Body, jadi kalian hanya menggunakan toolsnya Rigid Body, bukan yang lain ya. Untuk yang lainnya kan kalian udah belajar ya buat modeling sama kasih teksturnya. Nah, kalau yang sekarang cuma pakai Rigid Body. Rigid Body ini selain kalian membuat pantulan, bisa juga kalian membuat animasi bendera. Jadi benderanya berkibar. Atau bisa juga buat laut ya, air. Jadi airnya itu bisa gerak-gerak. Nah, kalau kalian buat di animasi 2D kan gambarnya satu-satu. Kalau ini cuma pakai Rigid Body itu bisa geraknya secara otomatis. Itu gampang ya. Nanti dicoba aja. Nah, untuk contohnya, contoh dari bouncing ball itu biasa diterapkan di opening film. Biasanya ini buat bumper film. Bouncing ball ini. Contohnya salah satunya adalah di bioskop Cinema XX1 ya, itu udah diterapin. Setiap kalian nonton pasti disajikan opening dari filmnya. Nah, ini videonya, video dari opening bioskop XX1. Ini sebenarnya bolanya cuma satu. Ada efeknya lagi yang membuat bolanya jumlahnya
Ini namanya partikel. Di Blender ada partikel. Itu membuat objek lebih dari satu. Jadi kalian nggak usah capek-capek gerakin satu-satu. Sama halnya kalian buat rambut pada orang karakter. Itu rambutnya nggak satu-satu ditempel satu-satu ya. Itu pakai partikel. Sama halnya rumput. Terus gedung-gedung itu pakai partikel. Jadi kalau kalian lihat animasi gedungnya banyak, itu pakai partikel. Jadi dia partikel itu bisa mengatur ya ukuran besar kecilnya secara random. Oke, selanjutnya silakan kalian bisa lihat video tutorial dari saya. Nah, ini untuk gambar yang saya tampilkan di depan bisa di scan. Coba kalian buka aplikasinya, kalian scan tuh di depan. Nah, scan. Itu intinya apa? Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no. Oke, kita langsung praktek aja ya. Untuk prakteknya silakan kalian buka LKPD, udah di share yang malang ya. Nah, yang di share ulang itu udah ada langkah-langkahnya. Dalam praktek hari ini kalian membuat bouncing ball ya. Nah, yang pertama itu kalian mencoba dulu fitur-fitur bouncing ball di Blender. Nah, Blendernya yang saya kasih itu versinya versi 2.7 ya. Jadi bisa diinstal di komputer atau laptop yang speknya nggak terlalu tinggi. Nah, untuk link videonya udah saya kasih di LKPD, bisa kalian lihat. Itu ada 2. Nah, setelah kalian lihat video tutorialnya, silakan kalian buat animasi bouncing ball untuk bola yang berat sama bola yang ringan. Jadi buat 2 bola ya. Bola yang satu berat, bola yang satunya lagi ringan. Kalau sudah, silakan kalian kirim file Blendernya dan file videonya ke Google Drive. Udah ada di LKPD juga. Dikasih nama filenya, nomor absen, _animasi, nama kalian. Nanti bagi yang sudah, silakan bisa dipresentasikan di depan. Dan silakan kalian buat. Tutorialnya udah ada. Untuk yang menggunakan laptop pakai Blender 2.92, di situ juga sudah ada tutorialnya. Jadi ada 2 versi ya, ada yang Blender 2.92, ada yang Blender 2.74. Itu cuma beda di tampilan aja, cuma fiturnya sama. Saya 3.3 Pak. Coba? 3.3. Berarti pakai yang video yang 2.92.
Gimana, udah ada yang selesai? Udah selesai, siapa yang selesai? Coba acungkan tangannya. Yang selesai? Udah kalau rame. Lalu udah ya, lalu ya. Lalu udah kan? Tadi yang 2 bola siapa? Yang yang 2 bola maju ke depan. Maju. Ya maju. Kan itu bola ya. Nah, paham intinya ya. Jadi kalian bikin 2. Tadi Irgi udah praktekin. Jadi untuk mempengaruhi bolanya itu berat sama ringan itu tergantung dari ukuran bola, masanya itu yang di sini ya, di masanya ada di sebelah sini, bawahnya dinamik, bisa masanya bisa boncinessnya itu mempengaruhi keringanan dari bola. Jadi kalian atur sendiri di sini.
Oke, selanjutnya silakan kalian bisa lihat video tutorial dari saya. Udah di-share sama Elang ya video tutorialnya. Ini kalian bisa diulang-ulang video tutorialnya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalau misalkan kalian lupa, bisa kalian lihat di channel YouTube saya ya. Ada tutorial buat animasi, modeling, sama texturing. Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada, kita langsung ujian. Ujiannya dari materi yang sekarang ya. Ada tambahan sedikit dari animasi. Menggunakan puisi. Sudah pernah gunakan puisi kan ya? Coba sebentar masuk biar cepat istirahat. Baru 9. Jangan cepat masuk. 10. Udah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keluar. Nah, tadi aja udah masuk. Emang tadi belum masuk ya? Dia malah ada musik. Keluar ya? Jadi malah kerja di sini aja. Wah, cuma 20 soal. Gampang. Gampang. Udah semuanya? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan komputernya dimatikan ya. Dimatikannya melalui shutdown. Jangan langsung dipencet tombol powernya. Ini mau masuk di mana? Ini di sini. Ini kan dokumen. Jangan lupa Namain dulu. disimpan file projectnya. Ini peringkat pertama nih Fadila Alwi, kedua Fajar Araya, ketiga Muhammad Zaki, Landung, Ataya Nabila. Mana udah? Jumlah Fardan. Ini 5 besar ya. Nanti untuk Landung ada tambahan poin 50. Jadi nilainya berapa tuh? Kalau misalkan 80 tambah 50 jadinya berapa? 30 ya? Ya udah. Udah dirapikan komputernya, bangkunya dirapikan, barang-barangnya dicek kembali ya. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray.